solar ke dunia. Kamera digital smartphone sih menurut gue adalah kayak dia tuh agak kesulitan menangkap depth. Oke, jadi kita kembali lagi di acara podcast Bikin dan Berbagi. Apa? Ya. Masih gak ada tagline-nya. Ya. Bikin dan berbagi. Gue kira sama ini tagline-nya bikin dan berbagi. Ada sih harusnya. Apa? Nggak ada. Gimana sih? Oke, jadi kali ini kita kedatangan tamu spesial. Kita kedatangan bestinya Angga Dwi Masa Songko. Diulang lagi Jonsen. Oke, jadi kita kedatangan tamu spesial, orang-orang di belakang layar film pendek berjudul Seperti Sedia Kala. Ini merupakan film yang memenangkan lomba di Samsung ya. Oke, jadi nanti kita bisa bahas lebih jauh. Sebelumnya kita bisa perkenalan diri dulu kali ya, masing-masing. Nama dan posisi di project itu apa? Oke, dimulai dari Anda. Oh ya, halo, gue Livia, as produser dari Studio Antelope yang collab sama tim Serangkai. Yay. Halo, aku Anggita Puri sebagai penulis dan sutradara Seperti Sedia Kala. Dan gue Bimo Divento Putra, gue waktu di Seperti Sedia Kala jadi kamera operatornya. Oh ya, oke. Nanti kita bahas lebih jauh pokoknya. Oke. Jadi kita mulai dari pertanyaan awalnya aja ya. Jadi untuk sutradaranya nih bisa coba jelasin nggak? Seperti Sedia Kala nih film soal apa sih dan idenya tuh dari mana gitu? Kenapa bisa bikin film itu? Oke, jadi mungkin premis dulu ya. Seperti Sedia Kala ini menceritakan tentang seorang perempuan namanya Intan yang dia tuh mau bikin cincin pernikahannya di satu toko perhiasan. Tapi pas dia datang ke toko itu, dia tuh tiba-tiba ketemu sama si pengrajin cincin misterius yang namanya Kala, yang secara aneh tuh kenal banget sama Intan, padahal itu pertama kali mereka ketemu gitu. Nah, terinspirasi dari mana? Terinspirasi dari pertanyaan gue terkait konsep jodoh sih sebenarnya, karena kayak ya konsep jodoh itu kan unik banget ya, kayak kita semua sepakat gitu bahwa ya mungkin mayoritas dari kita sepakat bahwa jodoh itu ada, cuma kita yang nggak pernah tahu gimana caranya memastikan bahwa fix orang ini nih jodoh kita nih gitu kan. Dan gue ngerasa itu adalah pertanyaan yang universal, jadi kayak ya menarik banget untuk diangkat dan dibicarakan gitu sih. Oh, oke. Emang lagi ada keresahan soal itu? Waduh. Oke, jadi Oke, jadi gimana tuh prosesnya, kenapa tiba-tiba bisa sampai menang lomba itu? Ceritain dong dari awal tuh gimana prosesnya. Oke, jadi mungkin Serangkai Films itu apa dulu kali ya. Oke, jadi boleh. Serangkai Films ini komunitas yang isinya tuh mayoritas anak-anak UI. Oh, anak UI ada komunitas Base-nya film base ya? kampus. Oh iya dong. Kok kira anak-anak nerd doang gitu yang suka gitu. Ampun. Awas lu ya. Ampun direktur UI. Ya, jadi komunitas anak-anak, ya sekumpulan anak-anak kreatif yang mayoritas anak UI yang kita memproduksi karya audiovisual berbasis cerita, yang mana ya kita percaya banget sama kekuatan cerita. Kayak menurut kita film yang menarik tuh ceritanya udah harus menarik dulu atau kuat dulu gitu sih. Kayak gitu. Jadi kayak ya makanya kita akhirnya ngangkat tentang apa yang dekat dari kita dulu, misalnya tadi terkait keresahan yang dirasakan semua orang terkait ya konsep jodoh yang misterius ini gitu. Nah, udah beberapa tahun kita bikin film, tiba-tiba Samsung tuh nge-approach kita. Kayak, halo Serangkai Films. Kita lagi di DM langsung ya? Oh iya, di DM. Keren Halo banget Serangkai Films. Kayak kita mau bikin kompetisi Galaxy Movie Studio nih tahun ini, tapi sistemnya tuh kita ada 2 tahap. Tahap yang pertama itu kita mengundang 5 komunitas untuk bikin film. Nah, nanti dari 5 komunitas itu yang menang itu akan dapat kesempatan untuk bikin yang versi panjangnya tapi dibiayain sama Samsung. Dan talentnya pun dari Samsung untuk yang tahap kedua. Terus kita tertarik banget dong, kayak wah berarti kita di scouting nih ya kan, karena sudah mulai masuk radar nih gitu kan. Jadi kayak ikut deh gitu kan. Terus ya udah kita ikut dan alhamdulillah menang. DP-nya nih yang di tahap 1 nih. DP-nya Bimo yang di tahap 1. Terus menang, dapat kesempatan tuh buat memproduksi yang lebih panjang. Dan deng dikasih tahu ternyata aktornya
Reza Rahadian dan Pevita gitu. Gimana tuh waktu pertama kali dapat kabar itu? Shock lah. Kenapa tuh shock? Kenapa shock? Kenapa shock? Ya apa maksudnya kayak ya nggak tahu sih, maksudnya kan gue emang bukan dari anak film dan emang masih apa ya jatuhnya masih aspiring lah, masih baru-baru banget dan biasa juga syuting cuma sama-sama teman. Oh iya. Equipment pun juga yang kayak ya sebatas masih yang biasa lah gitu loh. Skala Terus, kampus lah ya. Skala kampus lah gitu kan. Terus kayak tiba-tiba dan awalnya tuh juga gue diajakin Puri juga kayak kan gue udah lama nggak proyekan sama Serangkai kan. Terus Puri tiba-tiba pada suatu hari gitu Wes. nge-WhatsApp gue gitu kan. Emang anaknya storytelling banget ya Iya. Serangkai. Tiba-tiba nge-WhatsApp gue kayak Bim gitu kan, apa kabar? Ya, baik dong gitu. Waduh. Gue kan kayak kenapa nih, ada apa gitu kan. Mau nggak bikin ini sebelum kita tahu mau ikut yang Samsung itu ya kayak kita syuting yuk, udah lama nih nggak bikin yang passion gitu kan, yang kayak apa namanya kita low budget aja, krunya minim aja gitu kan. Gue inget banget kayak ada momen dimana ada apa kalimat yang dibilang kayak iya gue tuh udah lama nggak jadi aktor gitu kan. Terus kayak gue tuh pengen kayak semua orang tuh tahu gue aktor gitu. Gue kayak ayo gas gitu. Ini agak confidential cuma nggak apa-apa. Tapi bener ya? Tapi bener ya. Bener, Puri itu juga aktor guys. Serba bisa banget ya. Acting ya. Terus waktu itu gak curiga emang tiba-tiba di Japri gitu Kak? Takutnya ditawarin asuransi. Langsung excited berarti ya ketika diajakin. Karena maksudnya kayak Setuju. waktu itu juga momen dimana gue udah lama nggak bikin apa-apa, terus tiba-tiba diajakin seneng lah, terus ya udah kira Iya. Oh, gue jadi baru ingat berarti kita emang udah mau bikin itu sebelum Samsung masuk ya? iya. Oh, Iya, emang udah ada rencana berarti? Emang Bukan udah ada karena rencana. project Yang ini? di Serangkai gitu ya. Iya. Cuma memang bukan buat Samsung. Terus kayak tiba-tiba pas kita lagi mulai develop, dikontak. Jadi kayak, wah apakah ini soulmate? Jodoh nih kita nih. Strangers, apa tadi judulnya? Soulmate is a strange concept. Iya, itu ya. Bener-bener menjiwai banget ya berarti. Menjiwai banget. Nah, terus proses awalnya nih, yang tahap 1 kalian proses bikinnya gimana tuh ceritanya tuh ada? Ya kayak tadi, maksudnya kita udah develop dulu nih, terus tiba-tiba Samsung masuk kan, terus karena kita merasa itu opportunity bagus, ya udah ikut. Dan dari awal juga maksudnya cerita yang Puri angkat tuh kayak kita nggak maksudnya Puri yang gue tahu nggak ngerombak ceritanya karena emang dari awal pengen bikin itu kan. Iya, Terus iya. kebetulan kayak tema itu journey of bla bla bla. Rules gitu. of journey, intinya kayak journey lo untuk apa ya, merasakan gitu lah. experience yang di luar batas. Nah yang mana itu kan Oke. kayak film kita banget kan, jadi kayak ya udah gitu. Terus kan persyaratannya harus pakai kamera nih. Jadi waktu syuting pertama Kamera kamera HP maksudnya. Iya. Iya, kurang lengkap. Nah. Itu gimana tuh? Gimana kesulitannya atau tantangannya gitu? Sebelumnya mungkin penjelasan dulu, di tahap 1 tuh kita dikirimin kamera sama Samsung. Oh, dapet ya? handphone. Dapet, Handphone HP. dipinjemin. Handphone Tadi, oh iya maksudnya Belum. kita Coba dikirimin ceritain dulu. hand smartphone Ah. sama Samsung untuk kita pinjam, untuk kita pakai syuting. Oke. Gitu. Nah kesulitannya boleh Bimo. Woi, Bang Deopi kemarin. Ya jadi maksudnya itu juga maksudnya gimana ya, gue awal-awal agak jiper dikit sih karena maksudnya kayak pertama gue udah lama nggak syuting, terus emang ya pengalaman gue bisa bilang masih minim banget, tiba-tiba disuruh pakai HP, kayak awalnya tuh gue kayak maksudnya ya keresahan semua, menurut gue keresahan semua newcomer sih di bidang apapun kayak terutama di bidang film kayak gue merasa orang-orang tuh masih kayak gear tuh segalanya gitu loh. Oke. Kayak Setuju lo banget kalau sih. syuting pakai cinema lens, pakai kamera gede, lampu banyak banget segala macamnya, tapi lo nggak mau utilize ya cerita dan konsep itu sebenarnya, dan lo bisa syuting pakai apa aja sebenarnya gitu loh. Dan di saat itu ya udah gue akhirnya coba ngulik-ngulik HP-nya gitu sih. Kalau kesulitan sih sebenarnya ya emang beda ya kalau HP dan kamera itu didesain buat apa gitu kan. Jadi kayak ya lebih ke berusaha memaksimalkan apa yang ada aja gitu sih. Dan waktu itu pertama kali syuting film pakai HP. Betul, pertama kali Wow, banget gitu. Dan jujur aku udah nonton filmnya kan yang versi pertama, dan beneran nggak kayak pakai HP loh. Maksudnya cukup proper banget meskipun ternyata di balik layarnya cuma pakai HP gitu. Dan
mengagumkan banget sih berarti ya. Maksudnya sebagai newcomers itu bisa menghasilkan karya yang sebagus itu. Thank you. Keren banget sih. Gila-gila. Terus bedanya nih dari versi awal itu terus kemudian di develop kan jadi lebih serius tuh gimana tuh? Ceritain dulu. Yang pertama kan pasti durasi nambah ya. Nah. Kan dari 2 menit dibikin minimal 10 menit kalau nggak salah waktu itu mintanya ya. Minimal 8. Oh ya 8 sampai 10 Iya. menit gitu. Terus mikir dong ini apa ya, maksudnya mau dibawa ke arah mana ceritanya, karena yang 2 menit kan sangat sederhana ya, maksudnya kita bisa banget kembangin kemana-mana. Tapi ya akhirnya kita mutusin ya langsung kita polin aja ke fantasi sekalian gitu loh Oke. pada akhirnya. Dan ya makanya jadilah kayak yang sekarang di sini kita jadi di yang tahap 2 ini yang seperti sedia kala judulnya berubah. Jadi Oh, iya. yang pertama Soulmate is a Strange Concept, yang kedua seperti sedia kala. Jadi di seperti sedia kala ini kita langsung apa ya, fantasi sekalian menceritakan tentang si Kala yang udah meninggal lama ini yang mau coba menepati janjinya ke tunangannya yang tunangannya yang udah reinkarnasi duluan Oke. gitu dan mau nikah sama orang lain gitu. Jadi beneran fantasi sekalian gitu sih bawainnya. Dan cerita itu dibentuk dengan banyak banget pertimbangan, mulai dari kayak lokasi, karena kan kita syuting cuma dikasih 1 hari doang dan talent kita punya keterbatasan jam, jadi beneran kita cuma bisa lokasi itu literally 1 titik doang. Jadi kayak gimana ya bisa bikin cerita yang menarik tapi 1 titik doang. Nah itu sih yang kayak bikin pusing. Jadi oh ya udahlah kita bikin cerita tentang yaitu masa lampau dan masa sekarang yang cukup menarik dan bisa di 1 lokasi doang gitu sih. Dan ya waktu itu scouting lokasinya susah setengah mati ya, mungkin bisa dijelasin nih tentang lokasinya. oke. Coba produsernya. Nggak, jadi timeline kita jujur padat banget gitu. Kayak padat Berapa lama banget. sih? Buat preps pendek sih menurut gue, itu cukup pendek gitu. Jadi kita memang harus memaksimalkan apa yang bisa kita dapat aja di sela-sela waktu yang kita punya untuk scouting dan lain-lain. Jadi karena kan kita harus nyari toko kayak yang bisa look toko gitu, yang bisa jadi toko cincin. Dan itu udah kebayang, udahlah kalau mau nyari toko cincin beneran pasti susah banget. Yang mau kayak vintage look gitu. Jadi kita memang harus ngeset, udah bayangin ngeset kita cari tempat kosong gitu. Terus ya udah akhirnya kita nyari keliling-keliling, ada ruko, ada berbagai toko deh, kita kelilingin di Jakarta Raya ini. Yang bisa dan tanggalnya available di tanggal syuting yang kita mau gitu, karena memang kita cuma bisa di tanggal itu untuk semua kru dan talent. Terus ya udah akhirnya hoki juga sih, kita akhirnya nemu 1 tempat ini sih, tempat aslinya restoran. Oh, restoran itu. Yang udah tutup gitu. Waktu itu kita juga lagi iseng ya, maksudnya kayak itu kocak banget sih, kita lagi iseng waktu pas development, kita lagi iseng ke Blok M, terus kayak jalan-jalan makan aja di Makan bawah aja, gitu. makan 1 ramen terkenal gitu Iya, lah. Iya, terus di kita situ. lewatin tuh Iya, tempat iya. gitu kayak ini lucu juga ya, kita foto-foto taunya beneran Beneran di situ. terpakai dan Jadi bisa. kita udah scouting lokasi berhari-hari, tapi tempat yang kita syuting tempat pertama yang gue notice. Kocak sih itu. Jadi emang udah soulmate aja Emang sama soulmate. lokasinya. Emang udah Bener-bener. soulmate, guys. Sama aja kayak belanja sih, lu kayak baru masuk store kayak ini kayak bagus nih, terus jalan-jalan lah gitu kan, cari balik yang lagi. lain, akhirnya di situ lagi. Iya, itu kayak emang udah jodohnya aja di situ gitu. Dan Wah, mau iya. nambahin sih, yang bikin ribet adalah selain kita harus kan tokonya vintage nih, jadi bagian dalam gampang lah bisa kita set. Tapi bagian depan tuh fasadnya kan harus sudah vintage dong, Iya. ya kan? Nah itu tuh susah banget nyari ruko zaman sekarang yang depannya vintage. Jadi kayak biasanya depannya tuh kayak rolling door atau enggak kaca, kan jelek ya, dan nggak bisa kita bobol atau apa-apain juga kan. Plus eksteriornya itu harus modern, itu sih kak yang tadi mau nambahin, karena kan kita mau dapetin kontras si Intan yang dari dunia modern ini buat masuk ke toko yang vintage tahun 60-an ini kan. Jadi tuh kriteria lokasinya banyak banget. Kayak fasadnya harus vintage, habis itu harus eksteriornya harus modern supaya kontrasnya dapet. Jadi beneran pas scouting tuh aduh ini susah banget sih. Dan waktu ketemu itu langsung nemu yang memenuhi gitu ya. Nah, pada awalnya, maksudnya pada awalnya kayaknya kita bisa cari yang lebih bagus deh gitu. Tapi kayak pas udah scouting, udahlah, balik lagi. Akhirnya dapet itu gitu. Props to production designer juga sih. Parah Kayak sih. Beneran bisa nge-makeover ruangan yang mungkin kayak ya awalnya beneran lu kalau masuk tuh kayak restoran banget gitu loh. Oke. Terus dibikin gimana ceritanya supaya jadi ini kayak seolah-olah adalah bengkel cincin, bengkel toko Iya. jual perwasan cincin gitu, dan ya bagus banget sih hasilnya jadinya kayak Oke. Buat yang penasaran bisa langsung tonton di mana kalau boleh tahu?
di YouTube Samsung Indonesia. Oke, pokoknya tonton aja, dijamin kagum dan bener-bener nggak nyangka kalau itu mungkin dulunya pos ronda. Itu apa sih? Restoran. Udah ganti ya. Oke, jadi kalau dari sisi DOP sendiri waktu syuting yang phase kedua tadi kan juga tetap pakai kamera HP kan. Itu gimana tuh, boleh cerita-cerita nggak? Oke, mungkin mau klarifikasi dulu, di fase 2 gue bukan jadi DP-nya. Jadi kamera operatornya. Oke. Tadi apa tadi pertanyaannya? Sorry gue. Jadi ngeblank gue. selama phase 2 gimana rasanya? Kan rasanya. paling nggak lu tetap pegang itu kan ya. Sebenarnya kalau yang gue rasain tuh jadi jadi semakin grogi. Awalnya gue kayak grogi banget gitu sama diri gue sendiri. Karena tadi gue bilang gue newcomer bla 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 gitu kan. Terus dengan yang skala produksi tiba-tiba jadi jauh lebih besar, yang tadi cuma syuting 2 menit. Iya banget sih. Iya, dan kayak aktor-aktrisnya udah Puri dan teman-teman lain dan si Alam gitu kan. Tiba-tiba kayak pas di announce Reza dan Waduh. gue kayak gitu kan. Oh ya udah, dan Ngeri. makin ngeri. Cuman ya jatuhnya di situ gue lebih ngulik-ngulik si smartphone itu lagi sih, kayak gimana caranya supaya bisa meminimalisir kesalahan yang gue bikin waktu jadi yang di fase satunya gitu sih. Dan kalau merasa jadi lebih mempertimbangkan semuanya juga, karena satu skala produksi lebih tinggi, terus kita juga dapat kesempatan buat syuting sama aktor tier A gitu. Mau nggak mau ya kayak harus bisa menunjukkan profesionalitasannya gitu kan. Dan ya itu yang gue pelajari sih dari situ. Kalau Keren banget sih. Kalau aku tuh pasti malamnya nggak bisa tidur gitu. Kayak besoknya mau ke Borobudur gitu. Kayak malamnya nggak bisa tidur. Kenapa Borobudur nggak bisa tidur? Wisata, karya wisata. Zaman SD kan kita. Kayak Besok kayak tidur. lo kan tapi kan kayak gitu kan, excited banget gua ke Borobudur. Gua kayak anjing, sama Pevita sama Reza gitu kan kayak. Tapi itu skala terbesar dalam hidup lo nggak sih, produksi gitu? Nggak? Iya sih. Iya, beneran. Sejauh ini iya sih. Anjir, serba newcomer ya. Iya. Ya makanya maksudnya kayak ya itu hal yang bikin gue jadi lebih harus mempersiapkan banyak hal lagi sih. Maksudnya kayak ya lo mau pemula atau udah jago pun kayak tetap harus berusaha ya ngehargain produksian gitu. Kayak jangan datang dengan tangan kosong dan kepala kosong gitu. Jadi kayak harus mengulik segalanya, jangan sampai hari H ada masalah gitu. Dan mengulik banget device-nya tadi ya. Oke. Kalau dari sisi sutradaranya nih, bedanya produksi dengan kamera proper, terus di sini diharuskan untuk pakai kamera HP tuh gimana tuh? Kalau menurut gue emang tantangannya beda sih. Kalau misalnya pakai yang kemarin pakai HP tuh, kebetulan emang device yang dikasih ke kita itu enaknya kita tuh bisa kayak kamera profesional gitu. Kita beneran bisa nyeting ISO-nya manual gitu. Maksudnya kita beneran bisa milih gitu loh. Shutter speed dan segala macam. Ya bisa juga lensa juga. Jadi ya kita bisa nge-adjust kebutuhan yang pingin kita dapat lah gitu dari si kamera smartphone ini gitu. Nah, dan selain itu juga memang nggak bisa bohong bahwa kalau misalnya smartphone pasti lebih compact karena kan dia lebih kecil kan. Kayak pas tahap 1 tuh kita syutingnya compact banget, beneran ya HP doang kan. Jadi ya secara perpindahan tuh enak banget lah gitu. Maksudnya kalau kamera cinema kan gede banget gitu kan bawainnya. Iya, jadi kayak secara perpindahan dan antar shot itu bisa cepat banget jadinya. Dan baterainya tuh emang awet sih kalau yang dikasih ke kita itu. Jadi kayak kemarin aja di tahap 2 dengan maksudnya ritme syuting yang cukup padat gitu, HP-nya tuh cuma ngecas sekali doang ya Bim ya. Pokoknya di charge antara take gitu sih, cuman kan jadi kita dapat 2 HP kan untuk kebutuhan syuting dan kayak cuman ganti. Yang sebenarnya kalau misalkan ada waktu break lebih panjang mungkin bisa satu HP doang ya, cuman kemarin karena kayak keterbatasan waktu dari Thailandnya juga, jadi kita kayak udah akhirnya gue ganti HP satu lagi, cuman itu beneran malam banget gitu baru gantinya, jadi kayak ya cukup oke lah gitu loh untuk. Iya, cukup oke sih. Apalagi untuk skala, maksudnya produksi film itu kan pasti pengurasan baterai banget kan video. Benar. Sedangkan kemarin kita baru ngecas malam gitu kan ya. Kita syuting dari anggaplah kamera jam 7 gitu. Baru ganti HP tuh malam. Jadi kan
kuat banget kan buat video loh, maksudnya. Kita non-stop gitu kan padat. Dan otomatis apa ya, ketika kamu menggunakan device yang berbeda, kamera dan kamera HP gitu, pasti lu ada penyesuaian juga kan dari blocking, mungkin ada nggak sih yang kayak gitu? Oh, ada banget sih. Jadi ini kayaknya apa ya, ciri khas semua kamera digital smartphone sih menurut gue adalah kayak dia tuh agak kesulitan menangkap depth gitu loh. Jadi apa ya, gambarnya itu akan, misalnya nih kita nempatin aktor, backgroundnya tuh tembok. Nah kalau bisa aktor tuh jangan terlalu deket sama background gitu, karena kalau di smartphone itu tuh kayak agak susah kepisah gitu loh. Jadinya kita kayak nggak dapat depth yang bagus. Kalau misalnya kamera dengan lensa itu pasti bisa tetap nangkap depth dengan cukup oke gitu. Nah cuma semua sih nih kayak smartphone in general emang agak susah nangkap depth gitu. Nah makanya kemarin itu di tahap 2 kayak beberapa blocking tuh gue dan co-director gue Andrew Kose berusaha untuk apa ya, cari blockingan aktor yang backgroundnya tuh jauh gitu loh supaya bisa dapat depthnya kayak gitu. Makanya kayak kalau mungkin teman-teman udah lihat juga adegan conversation antara Kala dan Intan, Kala itu kan depthnya ke belakang tuh jauh banget kan, itu supaya gambarnya nggak flat jadinya gitu sih. Jadi memang itu sih maksudnya yang bisa disesuaikan. Kalau dari operator sendiri ada nggak hal-hal lain yang teknis mungkin yang akhirnya lu harus mensiasati itu gitu kan? Dengan device yang berbeda pasti perlakuannya juga beda kan, treatmentnya gitu. Treatment apa yang lu mungkin baru temukan waktu mengerjakan project itu? Kalau dari treatment sih sebenarnya nggak jauh lebih nggak terlalu beda jauh banget sama kalau misalkan pakai kamera, karena kita gue tetap harus pakai external monitor dan segala macam itu. Jadi kayak sebenarnya untuk treatmentnya nggak terlalu beda jauh, cuman mungkin karena biasa megang yang minimal mirrorless lah gitu, yang kayak agak lebih berat sedikit dan full riggingan. Jadi kayak pas tiba-tiba enteng agak kaget gitu aja. Kok enteng gitu ya? Biasanya gue kekar loh. Habis syuting ini normal. Terus menurut gue juga kayak yang membedakan kalau lu syuting dari kamera profesional ataupun mirrorless sama pakai HP itu ya pasti banyak adalah kayak jadi lebih, kalau sharpnya tuh jadi kayak beda banget gitu loh, kayak jadi over sharp lah, terus kayak digital blurnya juga beda. Yang maksudnya gara-gara ada digital blur itu jadi kayak agak kok aneh ya gitu, kayak nggak natural dan sebagainya gitu. Dan ya cuman sih kemarin enaknya HP yang kemarin kita pakai itu udah, maksudnya ada beberapa fitur yang emang bisa, maksudnya HP zaman sekarang sih menurut gue yang udah generasi sekarang itu udah cukup oke untuk lo ngebuat produksi profesional gitu loh. Meskipun kayak nggak bakal bisa menurut gue jauh banget kualitasnya dibanding kamera profesional, cuman untuk lebih ke mensiasati storytelling lu itu kayak udah ada fitur-fitur yang bisa ya kayak ganti-ganti frame rate, ganti-ganti depth of field, bisa ganti lensanya juga built-in. Jadi kayak ya sebenarnya oke aja sih gitu pakai HP, nggak terlalu ngeribetin. Cuma maksudnya kualitas gambar pasti nggak bakal bohong gitu loh. Intinya gitu. Menurut gue lebih ke bakal beda aja sih. Kayak justru sebenarnya kebedaan itu bisa jadi treatment khas gitu, kayak film Tangerine ya, yang full HP itu kan emang gambarnya emang ya udah dia itu jadi style gitu kan. Iya sebenarnya ini sih maksudnya ya tadi selain udah ada beberapa hal yang gue sebutin, mungkin enaknya pakai HP tuh jadi satu mungkin enteng, kedua satu tadi udah gue sebutin enteng, dan kedua compact aja gitu loh, kayak lo maksudnya jadi menurut gue ya kayak yang ya sebenarnya pakai kamera profesional pun bisa, tapi maksudnya kayak pakai HP tuh jadi kayak lo nggak harus fully rigging untuk misalkan mau bikin top shot atau kayak misalkan dalam tempat sempit pun kayak lo bisa aja ngambil, kayak sekarang ini kan gue sempit banget gak ada apa-apa di belakang gue kan, tapi gue bisa ngambil dari belakang gue kayak karena pakai HP doang gitu kan bisa gitu loh. Jadi ya cukup enak sih kalau pakai, maksudnya apa ya menyesuaikan dari skala produksinya juga gitu, sesuai kebutuhannya aja. Cuman jadi lebih ngetes ke gimana sih kemampuan buat ngulik alat gitu loh. Dan pada akhirnya balik lagi ke usernya ya. Betul. Alat tuh boleh apa aja, tapi usernya tuh emang skill tuh gak bohong gitu kan. Kalau alat secanggih apapun, kalau skillnya
bobrok juga kan. Ya jatuhnya juga kayak kamera 3GP juga kan. Mungkin ya. Mungkin. Hari meskipun hari. Dan ini sih maksudnya ya dari yang pas gua nge-DP di fase 1 juga jadinya sarana gua buat mengimprove diri gua sendiri gitu loh, kayak misalkan apa ya, kayak kenapa gua harus mulai dengan equipment yang bagus kalau gua belum punya skillnya. Dan saya pribadi juga semenjak gara-gara gua kemarin di syuting harus diwajibkan menggunakan smartphone, jadi ngetes limitasi gua gitu sih, kayak gue bisa nggak sih, maksudnya kalau gue dikasih tanggung jawab make kamera profesional, apakah itu mengubah tanggung jawab gue sebagai ya yang filmmaker gitu loh untuk make alat yang canggih ataupun enggak, kan itu juga balik lagi ke ya gimana gue bisa mengutilize itu kan. Jadi kayak ya sebenarnya lu mau pakai gear apapun ya, kalau misalkan skill lu belum nyampe sana ya udah nggak usah sombong nyoba sok-sokan gitu loh. Jadi kayak ya gitu sih, kayak baru semester 1 tapi gue mau produksi pakai Arri Alexa gitu. Nah itu Ntar dulu, skill lu dulu nih. Makanya sama gitu. Oke. Terus kalau dari Puris sendiri sebagai director nih, gimana rasanya ngedirect artis tier A? Lo bayangin rasa Radian, Pevita Pierce yang ya Allah, aku di kampung tuh nonton mereka di TV loh. Anjir, gak kebayang aku kalau ketemu tuh gimana. Kalau kamu gimana tuh rasanya? Oke, jadi fun fact, kita tuh cuma dapat kesempatan reading sama mereka 1 kali doang. Online 1 jam. Wow. Online 1 jam. Jadi bener-bener. Itu belum kalau ada yang nggak stabil networknya gitu ya. Iya, belum dengan halo gitu. Kemarin aman. Aman sih untungnya. Cuma memang sharp 1 jam kan. Jadi beneran apa namanya ya? Kayak kita sempat reading tuh cuma sekali doang, dan tapi setelahnya kita sempat bahas tentang karakter sih untungnya. Dan ya Reza dan Pevita sangat proaktif sih untuk kayak ngebahas karakter mereka gitu. Senang banget sih. Dan apa namanya ya, kayak sejujurnya sebelum reading sempat ada kekhawatiran kayak gimana ya pendapat mereka tentang skripnya, gimana ya pendapat mereka tentang project ini, karena kan secara experience maksudnya mereka udah jelas masuk industri jauh lebih awal kan. Kayak adalah rasa insecure gitu, kayak takut mereka nggak suka skripnya. Tapi surprisingly pas mereka reading, Reza tuh bilang kalau dia suka banget sama skripnya, dan dia beneran bilang dia suka banget dan merasa ya kayak ini akan jadi sesuatu gitu loh maksudnya filmnya. Dan bisa ceritanya menarik, dan di situ kayak ya kepercayaan diri gue balik lagi gitu sih, dan kayak apa namanya ya udah maksudnya kayak gue nggak perlu khawatir tentang ya apakah ini A-list aktor atau gimana ya, maksudnya ya udah jalanin ini layaknya sutradara aja gitu. Profesional aja. Iya, being profesional. Dan ya waktu hari H pun apa namanya banyak banget kayak hal-hal yang masih didiskusikan sama Reza, maksudnya dia banyak masukan juga gitu loh, dan menurut gue itu kayak wow, menarik banget ya, karena berarti kayak dia nggak cuma hadir dan ya udah acting gitu, tapi kayak dia beneran care sama karakternya, dan beneran ya maksudnya beneran pingin memberikan yang terbaik dari karakternya dia gitulah. Dan menurut gue itu the best banget sih. Dan kayak bahkan ada beberapa dia ngerasa kayak dari gue nya sebenarnya udah mengokekan karena waktunya udah nggak ada, tapi kayak dianya pingin lagi karena ngerasa kurang maksimal. Jadi kayak gue senang banget sih bisa kerja sama Reza sama Pevita, karena ya itu tadi profesionalitas mereka tuh tinggi banget. Dan meskipun cuma reading sekali, biasanya kan ya adalah beberapa aspiring actors yang mungkin masih suka lupa-lupa skrip gitu. Nah tapi ini mereka hampir nggak ada. Jadi kita cuma reading sekali nih 1 jam doang. Tapi begitu mereka datang ke set, mereka udah jadi aktor bertanggung jawab yang beneran hafal skripnya. Beneran nggak, kita ya ada mungkin beberapa kali yang dialognya keselip, tapi beneran hampir nggak ada yang mereka lupa gitu loh. Jadi kayak itu keren sih menurut gue. Mereka ya meskipun readingnya dikit, tapi mereka beneran ngulik setelahnya gitu. Itu sih. Dan apalagi di film yang sebelumnya kan lu yang aktornya kan, yang sebagai pembuat ya. Betul. Gimana tuh perasaan ketika diskusi, dan lu sebagai aktor juga kan waktu itu ngelihat itu semua tuh, apa yang lu pelajarin? Wah, yang dipelajarin banyak sih tentang itu tadi menjadi aktor yang bertanggung jawab, meskipun
kita dikasih waktu reading dikit bukan jadi alasan untuk kita nggak ngulik karakter kita dan ngafalin dialog. Itu sih biasanya. Gitu. Kayak mereka reading sekali udah langsung masuk set, udah prima gitu, udah jadi gitu karakternya. Sebagai seorang aktor itu sangat menginspirasi gue sih. Dan ya kalau dari Reza sih menurut gue yang menarik adalah dia juga care banget secara eksternal karakternya dia gitu. Maksudnya kayak gimana mungkin nanti kalau misalnya teman-teman nonton banyak banget gestur-gestur Reza tuh yang kayak menarik banget gitu. Maksudnya nggak tangannya cuma diem doang, tapi kayak ada tekstur eksternal yang dia kasih gitu di karakternya dia. Dan nonverbalnya banget juga. Nonverbalnya main banget juga gitu. Dan wah, kayak itu tuh menurut gue keren banget sih. Dan dia beneran bisa jadiin hal itu gitu. Oke, kalau dari sisi produser nih gimana rasanya berurusan dengan Reza Radian dan menarik banget sih, maksudnya kayak sama sih sama kayak Puri, maksudnya begitu masuk set Reza sama Pev bener-bener udah jadi memang profesional actor dan aktris gitu loh, yang emang mereka udah hafal skripnya dan lain-lain. Jadi untuk take pun kita, ini fun fact ya guys, ini 1 until 2 take good maximum gitu biasanya. Jadi 1 take itu ada ya? Ada, itu bukan kan banyak yang bilang mitos. Di syutingan ini ada. Apalagi kita punya keterbatasan waktu. Iya. Mereka bisa memberikan kedalaman karakter dan performa yang oke banget di set. Dan itu juga membantu kita teman-teman kru gitu biar bisa langsung next shot gitu loh. Jadi nggak ada tuh yang kayak salah berkali-kali atau gimana gara-gara misalnya performa atau apa, nggak ada. Jadi ini emang ya itu sih. Ada suara Vespa lewat itu. Ini oke banget lah, maksudnya kayak ya itu salah satunya gitu. Tapi lu termasuk yang udah biasa nggak sih menangani artis tier A, atau ini juga pertama kali juga? Enggak. Mungkin Udah S kali dia. Iya, tier S ya, kayak Tom Cruise gitu ya. Mungkin beberapa kali pernah sama beberapa aktor aktris Indonesia juga yang lain gitu. Ya, tapi memang tiap video kan yang gue kerjain beda-beda pengalamannya. Nah, kali ini pengalaman yang menarik banget sih sama Reza dan Pev gitu. Kayak itu tadi juga dia kan ngomong kayak banyak yang 1 take, tapi mostly kayak 1 take 2 take gitu kan. Juga kayaknya 2 take 3 take itu gara-gara gue geter aja sih. Lu tremor. Lu nyabu ya. Lu ada kesan nggak juga? Apa nih? Udah sama mereka. Kalau soal mereka ada lagi nggak? Kan tadi lu sempet cerita dikit di awal, siapa tahu ada yang lebih mendalam gitu. Kalau kesan gue kayak beneran starstruck aja sih pas udah di set itu ya. Awalnya kan dia lagi nge-setting HP-nya segala macam tiba-tiba set masuk, gua kayak komika Reza masuk kan kayak gitu. Pevita masuk kayak gitu. Iya, itu kesannya satu, itu impresi pertamanya mereka beneran yang udah diceritain teman-teman juga kayak profesionalitasnya tuh tinggi banget itu loh, kayak mereka menurut gue sangat menghargai kita yang sebagai filmmaker muda gitu loh, kayak mereka nggak pandang bulu kayak gara-gara syutingin anak muda ya udah gue lebih nyantai aja, enggak, beneran kayak lo dia datang ke set udah siap tinggal shoot take dan oke gitu loh. Itu menurut gue jadi kayak apakah maksudnya ya berarti lo kalau bisa profesional tuh semuanya bisa jadi efektif dan kayak semuanya senang gitu. Dan kesan lain tuh mereka dengan adanya mereka tuh jadi ngebawa produktivitasan kita jadi makin tinggi gitu loh. Kayak iyalah, kita tidak mau menyanyiakan waktu. Iya, waktu dan apa namanya yang bikin ini gue kaget banget sih beneran. Jadi kita ada satu momen di mana itu shotnya tracking, si Reza jalan segala macamnya. Fokus puller gua tuh si Dian itu tuh dulu kemarin tuh emang take satu sama dia tuh kayak miss gitu kan. Terus tiba-tiba si Reza tuh keluar dari director's room itu kan kayak fokus ya gitu. Terus langsung fokus habis itu. Terus gue kayak anjing shock tapi keren gitu loh. Dan kita kayak jadi sebenarnya mungkin bukan pressure ke dia, tapi jadi kayak nggak tahu ya, kayak ada suasana yang membuat tuh jadi kayak harus perform oke juga. Gitu. Jadi kerasa banget juga ya charmingnya di set itu ya. Oke, jadi ini kita sebagai penutup aja ya. Kita mesti ngasih tips-tips lah untuk orang-orang nih. Oke. Jadi kalian ada tips-tips nggak ketika syuting dengan kamera HP tuh apa aja yang perlu diperhatiin supaya
hasilnya tuh bisa maksimal tuh dari Puri dulu deh boleh. Ya itu tadi sih maksudnya memang syuting pakai smartphone itu kan pasti secara gambar punya karakteristik gitu loh. Kayak yang tadi misalnya depth-nya agak sulit didapat. Jadi memang mungkin harus diakalin secara blocking gitu. Abis itu terkait yang gambar yang sharp, mungkin kayak ciri khas video-video digital gitu kan memang kayak gambarnya tuh tajam banget gitu. Nah menurut gue itu kalau misalnya kalian pingin seperti itu, maksudnya secara treatment director dan visinya seperti itu ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya pingin lebih soft, mungkin bisa banget kayak pakai Promise ya atau kayak filter gitu maksudnya. Iya untuk nge-tone down dikit supaya nggak se-sharp itu gitu sih sebenarnya. Ya kalau dari gue itu aja sih palingan. Kalau dari Bima ada temannya? Kalau dari gue sih paling sama sih berkaca yang gue omongin tadi kayak lebih ke lu fokusin aja sama cerita lu, fokusin sama teknis. Maksudnya teknis itu adalah kayak ya lu kepahaman. Kalau gue ngomongnya mungkin dari sisi visualnya ya kayak belajar untuk pahamin aja dulu semua aspek-aspek visualnya gitu loh. Kayak masalah teknisnya mah nanti aja gitu loh. Lu justru bisa syuting make gear yang minimal banget itu malah lebih precious karena kayak lu dengan cost sedikit lo juga maksudnya tanggung jawabnya nggak berubah gitu loh sebagai posisi lo apapun gitu ya, lo mau jadi director, produser atau DP atau semua itu kayak ya tanggung jawab lo sama bikin satu karya gitu loh. Dan ya udah gear tuh aspek lainnya yang ya lo tinggal mau skala produksi sebesar apa tapi tetap harus fokus ke cerita dan improving skill pribadi sih gitu. Jadi kayak buat mungkin ya buat teman-teman yang buat apa ya kayak pengen nyoba bikin short film gitu, ya ini termasuk gue juga kayak awalnya gue anaknya beneran kayak kalau gue nggak pakai gear ini kayaknya gue nggak bagus gambarnya deh, dan itu juga maksudnya yang bikin gue jarang ya bikin short film atau apapun itu karena ada keraguan dari sisi kayak masih newbie paling gear tuh ya bisa ngubah segala, ternyata enggak gitu loh. Kayak mungkin gue kalau dikasih area Alexa ya hasil gue sama pakai smartphone atau pakai kamera mirrorless mungkin jelek gitu loh. Kayak ya itu jadi kesempatan kalian buat makin apa ya belajar untuk bisa ningkatin diri kalian sendiri dulu gitu. Alat mah nanti aja sih menurut gue gitu. Oke, sebagai penutup nih coba Livia kasih satu kalimat buat orang yang masih alasan nih. Aku mau berkarya tapi nggak punya gears yang bagus gitu. Apa yang mau lu ucapin ke mereka tuh? Apa ya? Alat itu bukan segalanya, guys. Nah, zaman sekarang kita tuh udah di 2022 loh, guys. Kayak misalnya handphone, ya smartphone itu kan udah banyak ya. Maksudnya ya salah satunya misalnya kayak ada beberapa merek lah gitu yang udah ngasih fasilitas built-in di dalam handphone itu gitu. Banyak fitur yang bisa lu gunain yang mungkin kurang lebih itu adaptasi dari kamera profesional gitu kan. Jadi lu bisa gunain itu, lu bisa gunain handphone lu sendiri buat lu bikin film gitu misalnya kayak gitu kan, kayak dengan minim gear, minim lighting, udah compact, lu bisa jadi satu short film. Contohnya kayak kemarin teman-teman Serangkai Puri sama Bimo di fase 1 dan kita di fase 2 kemarin dengan memang mungkin skala production yang lebih besar gitu. Tapi maksudnya yang penting adalah lu sebagai pengulik dan pemegang si pengguna lah ya, pengguna ya alat apapun itu gitu. Misalnya smartphone yang kita omongin sini, ya lu pahami fiturnya lah gitu. Maksudnya kayak kalau lu udah dikasih fasilitas secanggih itu dari si handphonenya gitu tapi lu nggak bisa gunain, percuma juga. Jadi lu emang benar kata Bimo tadi, lu harus kulik, lu harus pahamin fitur-fiturnya biar lu bisa maksimalin fitur yang udah dikasih sedemikian rupa sama si handphone itu gitu. Oke, dan paling penting pahami diri sendiri juga berarti ya. Iya, pahami diri Karena sendiri. ketika kita tidak mengenal diri sendiri, apalah arti dunia? Apa sih? Oke, jadi seru banget nih obrolan kita kali ini. Terima kasih buat para narasumber yang sudah berbagi ceritanya ya. Sampai jumpa di podcast Bikinan Berbagi selanjutnya. Dan Nah.